Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Jabar masih dari sambungan telepon yaitu terkait penimbunan masker saat peristiwa corona ini sampai di Indonesia. Pak Yusri. Ya, Pak Yusri masih bersama kami. Pak Yusri, kalau kita berbicara tentang penimbunan masker, sebenarnya baru-baru ini kita mendapatkan informasi bahwa Wali Kota Surabaya, yaitu Ibu Risma, juga menimbun masker gitu. Itu bagaimana, Pak? Sekarang menimbun maskernya itu seperti apa, Mbak? Ini kan menimbun masker ini dalam unsur ini adalah penimbunan yang memang untuk spekulan menguntungkan diri sendiri. Dia menimbulkan, menghilangkan dari pasaran, sengaja bisa menimbun untuk menguntungkan diri sendiri. Mbak tahu harga 20.000 itu dia jual ini kita baru cek tadi, satu merek saja. Ini harganya 20.000 sebenarnya. Tapi dia jual 350.000 harganya itu. Kita sudah menguntungkan diri. Nah ini yang betul-betul kami himbau secara preventif. Ya, sekarang kita lakukan secara preventif, kita sidak mereka semua. Kemudian juga kita akan lakukan penindakan kalau memang itu sudah nggak bisa lagi diberi himbauan kepada para pelaku-pelaku ini, Mbak. Ya, Pak Yusri, perlukah pemerintah mengeluarkan regulasi khusus agar pedagang tidak menimbun masker? Regulasinya sudah ada, Mbak. Kan di dalam aturan perundangan sudah ada. Ya memang seperti sudah mengerti bahwa ancamannya 5 tahun, Mbak. Dendanya itu hampir 50 miliar. Ya, Mbak. Ya, Pak Yusri, bisa dijelaskan kembali, Pak Yusri. Memang saat ini kan banyak sekali diketahui bahwa penimbunan masker terjadi di mana-mana. Sudah ada upayakah Pak Yusri melihat bahwa harusnya di saat ini ada tempat-tempat yang bisa kita mendapatkan masker dengan harga yang terjangkau? Itu sudah domainnya pemerintah untuk itu semua, Pak. Dari kesehatan maupun dari ini. Tetapi satu sisi kami kan melihat dari sisi hukumnya para pelanggar-pelanggar yang mencoba bermain-main. Itu yang paling kita edikan. Tapi ini kan juga masker ini memang pada saat ada situasi yang mendesak sekarang ini dengan adanya isu-isu suspek yang ini sehingga memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian bagaimana sekarang ini sebenarnya kita membuat masyarakat tenang. Bahwa sebenarnya masyarakat pemerintah ini sudah menyampaikan stok masker itu tidak kurang kok sebenarnya. Ya, masih ada stok masker. Bahkan tadi kami sudah sidak pasar, ada. Cuma ada berapa banyak, Pak, kira-kira agar masyarakat tetap tenang? Saya nggak bisa ngitung, Pak. Nggak ada kalkulator sudah ngitungnya. Iya. Gitu. Pak Yusri, kan saat ini yang di Indonesia yaitu yang terkena 2 WNI itu berada di Depok. Dan saat ini bagaimana petugas untuk mengawasi kondisi di sana agar tetap tenang karena masyarakat masih ada panic buying dan juga bahkan berbondong-bondong untuk membeli maksud kami bahan pokok. Dan bahkan akhir-akhir ini jahe dan kunyit juga langka seperti itu, Pak. Apakah nanti kemungkinan jahe kunyit ini akan menimbulkan oknum-oknum yang nakal lagi dengan menjual lebih harga yang justru lebih tinggi lagi seperti masker yang kita dapatkan baru-baru ini juga tinggi? Halo, jadi gini, Mbak, panic buying memang kemarin kita ketahui bersama bahwa ada beberapa kepanikan masyarakat dengan membeli bahan pokok ya. Tapi kemarin sudah kita bersama-sama dengan instansi terkait kita menjelaskan kepada masyarakat juga dari Polres juga dari Perintah Pak Kapolda untuk mengecek langsung mana mini market memang ini, kemudian juga menghimbau secara preventif para Babin Kamtipmas kepada seluruh masyarakat. Juga melalui media. Ya, Pak Yusri. Baik. Tidak ada lagi yang bilang orang semua aman semuanya, sudah gain. Cuma memang kemarin saja sempat ada terjadi sedikit, terus kemudian ada yang bermain juga nakal dengan menggunakan media sosial. Melemparkan ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah. Yang dilemparkan dia berita-berita hoax kepada masyarakat melalui media sosial sehingga bisa ada terpengaruh juga buat masyarakat. Tapi
alhamdulillah sekarang ini kita sudah sampaikan juga kepada masyarakat, kita mengharapkan tenang, pemerintah juga sudah menyampaikan, instansi-instansi lain juga sudah menyampaikan, dan sekarang sudah mulai tenang semuanya, termasuk masker pun sama, kami juga sama. Kami menyampaikan bahwa stok, pemerintah menyampaikan stok itu ada sebenarnya, cuma ada beberapa spekulan-spekulan saja yang coba bermain. Ya, gitu Pak. Baik Pak Yusri, terima kasih sudah membagikan informasi bersama kami. Dan Oke, pemirsa, kasih, masker mendadak langka di pasaran sejak wabah virus corona merebak di China. Kelangkaan makin menjadi-jadi ketika 2 WNI dinyatakan positif virus corona. Kalaupun ada harganya sangat mahal dan ternyata kelangkaan dan mahalnya harga masker juga disebabkan ulah penimbun dan pembuat masker ilegal. Masker mendadak menjadi barang langka sejak wabah virus corona merebak di Cina. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Masker sensi atau dikenal dengan masker bedah dijual 400.000 per dus. Sementara masker N95 harganya mencapai 1,5 juta rupiah. Situasi ini ternyata dimanfaatkan sekelompok orang untuk meraup keuntungan dengan menimbun dan memproduksi masker ilegal tidak berstandar SNI. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Idam Aziz mengambil tindakan terkait langkanya masker wajah. Presiden memperingatkan kepada para pihak yang mencari kesempatan untuk meraup untung besar. Presiden menyatakan ada 50 juta stok masker di Indonesia pasca kasus 2 WNI positif virus corona dan memperingatkan warga tidak panik memborong masker. Saya juga sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan momentum seperti ini dengan menimbun masker, terutama ini masker, dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Hati-hati, ini perlu saya peringatkan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggerebek gudang penimbunan dan pabrik produksi masker ilegal di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Tangerang, Banten. Dari tempat ini, polisi menyita ratusan ribu masker siap edar. Selain menimbun masker, para pelaku juga memproduksi masker secara ilegal, alias tidak memenuhi standar kesehatan SNI, sehingga tidak layak bagi kesehatan. Sementara para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman penjara selama 5 tahun dan denda 50 miliar rupiah. Tim Liputan, JAK TV. Harga jahe dan temulawak mendadak naik. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Newsroom.